Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesia, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Panggilan kepada Bahar Smith dan langsung diterima oleh Bahar Smith itu panggilan untuk hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan media. Nanti untuk lebih lanjutnya setiap hari kami akan update perkembangan terkait dengan kejadian itu. Boleh dijelaskan dulu ya kasusnya seperti apa ini? Kasusnya terkait dengan ujaran kebencian dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 2016 ya. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan secepat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Bandung, Polda Jawa Barat, Jabar menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Bahar jadi tersangka usai diperiksa penyidik. Fakta penyidikan dan pemeriksaan hari ini, penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti, sehingga penyidik meningkatkan status hukum BS menjadi tersangka, ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman. Sebelum ditahan, Habib Bahar sempat memanggil orang kepercayaannya. Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama hampir 11 jam di Polda Jawa Barat sejak Senin 3 Januari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Masa pendukung Habib Bahar bin Smith sempat bertahan di depan markas Polda Jabar saat ulama asal Manado, Sulawesi Utara itu diperiksa hingga pukul 22.44 waktu Indonesia Barat pada Senin 3 Januari. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar, mengungkapkan kliennya yang mengetahui masa menunggu di depan Mapolda Jabar lantas memanggil orang kepercayaannya. Melalui orang kepercayaannya, Habib Bahar meminta masa pendukungnya untuk membubarkan diri. Habib Bahar Smith sangat bijak tadi malam dengan meminta beberapa orang yang beliau amanati untuk membubarkan dan suruh pulang masa pendukung ke rumah masing-masing. Demikian ungkap Aziz Yanuar. Aziz Yanuar mengatakan Habib Bahar juga meminta para pendukungnya yang hadir di sekitar Polda Jabar untuk terus mendoakan dirinya. Doakan beliau dan jangan lagi memenuhi depan jalan Mapolda Jabar dengan alasan keamanan. Demikian lanjutnya. Alumnus Universitas Pancasila itu juga mengungkapkan dirinya yang mendampingi Habib Bahar bin Smith sejak awal mendapat pesan untuk disampaikan pada umat Islam. Penceramah Bahar bin Smith atau Habib Bahar tiba di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin 3 Januari 2022. Bahar tiba di Mapolda Jabar untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian dalam sebuah ceramah di Garut dan Bandung. Ternyata penetapan tersangka ini bukan karena ujaran kebencian, melainkan terkait berita bohong. Diberitakan sebelumnya, polisi mengatakan adanya dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar bin Smith yang terjadi pada tanggal 11 Desember 2021 di wilayah Marga Asih, Kabupaten Bandung. Saat itu Bahar bin Smith sedang melakukan ceramah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Arif Rahman mengatakan bahwa kasus yang menjerat Bahar dilimpahkan ke Mapolda Jabar pada tanggal 17 Desember 2021 dengan pertimbangan kejadian perkara dan saksi-saksi berada di wilayah hukum Mapolda Jabar. Adapun laporan polisi tersebut yaitu terkait dengan menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Demikian kata Arif. Kata Arif, kasus ini dilaporkan TNA terkait kegiatan ceramah Bahar pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kemudian rekaman ceramah tersebut diunggah oleh TR ke akun YouTube miliknya. Dalam kasus ini penyidik telah meminta keterangan kepada 33 orang saksi dan 19 saksi ahli dengan total keseluruhan sebanyak 52 orang. Selain itu polisi juga menyita 12 item yang menjadi barang bukti. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Bahar menjadi tersangka. Selanjutnya polisi langsung menjebloskan Bahar ke balik jeruji.
Tak habis-habis, giliran santri Habib Bahar lapor ke polisi soal ini. Salah satu santri Habib Bahar bin Smith telah melaporkan kasus teror kepala anjing ke polisi. Laporan tersebut dilayangkan M. Jalaluddin pada Jumat. Kuasa hukum Habib Bahar Ikhwan Tuhan Kota mengatakan, laporan tersebut dilayangkan ke Polsek Kemang Bogor dan teregistrasi dengan nomor LPB 227/12/2021 Sektor Kemang. Kata dia, menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Dia berharap pelaku teror segera tertangkap. Sebelumnya, teror 3 kepala anjing di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi pada Jumat dini hari. Pelaku diduga berjumlah 4 orang. Kuasa hukum Habib Bahar Aziz Yanuar menyebut pelaku teror menggunakan 2 sepeda motor. Tak hanya kepala anjing, kata Aziz, mereka juga melempar sebuah kardus yang di dalamnya berisi 3 balok kayu. Dus bertuliskan jangan dibuka oleh orang tak dikenal. Sekitar 4 orang gunakan motor NMAX dan Aerox, ujar Aziz. Lebih lanjut, Aziz menerangkan jika 4 pelaku pengirim teror tersebut segera melarikan diri usai melempar benda itu. Aziz mengatakan tidak ada rekaman closed circuit television di sekitar lokasi Ponpes Tajul Alawiyin. Kendati demikian, banyak saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Habib Bahar bin Smith memenuhi janjinya untuk datang dan menginap di Bandung yang sebagaimana dia sampaikan kepada Brigjen Ahmad Fauzi yang katanya dia sudah berkomitmen untuk datang sebagai warga negara memenuhi panggilan. Dalam channel YouTube pribadinya yang diunggah 2 Januari 2022, ahli dan pakar hukum tata negara Refli Harun merasa menyedihkan juga mengenai kata-kata yang disampaikan Habib Bahar, kalau saya dipenjara mati atau dibunuh, ya demi membela agamamu maka ridho aku ya Allah. Dalam laporan, Bahar bin Smith dikenakan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu secara jelas mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut Refli Harun, persoalannya ada 3 hal yang harus kita garis bawahi dalam ketentuan pasal ini yang pasti tidak bisa dikenakan kepada Habib Bahar. Kata Refli Harun, pertama dengan sengaja dan tanpa hak. Ingat, tanpa hak ketika Habib Bahar membahas soal keutuhan, ya bahwa Tuhan itu orang Arab dan lain sebagainya, maka dia tentu punya hak untuk memberikan pendapat, memberikan nasihatnya kepada pejabat publik karena dia adalah seorang ulama. Oke, kalau disebut ulama kontroversial, tapi kalau diadu infonya, ya kita pahami bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dalam pemahaman agama, bahasa Arabnya, minimal lebih baik dari orang-orang lainnya, termasuk juga mungkin pejabat publik di republik ini. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Menurut Refli Harun yang bisa masuk adalah antar golongan. Pernyataannya adalah antar golongan yang mana? Apakah misalnya yang mohon maaf, seorang Jenderal Dudung bisa dianggap sebagai golongan? Saya kira enggak. Apakah TNI bisa menjadi golongan? Tidak juga. Karena TNI itu adalah tentara rakyat, tentara nasional, tentara pejuang, tentara profesional. Jadi yang namanya TNI itu adalah alat negara di bidang pertahanan negara. Polri alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Jelasnya. Jadi menurutnya tidak bisa kita mengatakan TNI itu golongan atau teknik golongan dalam masyarakat yang berbahaya sekali. TNI itu seperti institusi-institusi negara lainnya tidak bisa dilepaskan dengan SARA. Karena dia adalah institusi yang mengayomi seluruh masyarakat Indonesia dan tidak memiliki ciri tertentu sebagai sebuah golongan. Sama seperti lembaga kepresidenan, kementerian dan lembaga-lembaga tingkat nasional lainnya. Itu yang kita katakan sebagai lembaga nasional, lembaga negara, aparatur negara, alat negara. Jadi kalau labelnya itu adalah negara maka pasti bukan golongan. Refli Harun menjelaskan kembali yang ketiga. Di sini ada kata-kata menyebarkan informasi. Pertanyaannya adalah siapakah yang menyebarkan informasi tersebut? Dalam konteks ini bukan Habib Bahar. Kalau dianggap informasi itu bermasalah bukan dia yang menyebarkan tapi orang lain. Kenapa ditimpakan kepada Habib Bahar?